Adi, Kakak Sumi, Kakak Dina, Kakak Rangga, Kakak dari untuk menyelesaikan informatika, ditugaskan untuk belajar dan juga bermain bareng sama kalian. Nah, materi yang akan kita bawakan di sini adalah pembinaan akhlak dan nilai moral bagi siswa sekolah dasar melalui kegiatan edukatif dan interaktif. Sebelumnya ada yang tahu akhlak itu apa? Bagus kan? Akhlak adalah sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terlihat dari cara kita berbicara, bertingkah laku, dan melakukan orang lain secara sederhana. Akhlak artinya kebiasaan berbuat baik. Di sini ada nggak yang suka melawan orang tua? Ada? Benar? Kalau nggak ada, kenapa sih kita membahas akhlak ini? Karena akhlak ini penting untuk kehidupan kalian sehari-hari agar bisa dapat supaya banyak orang, supaya banyak teman. Di sini, Bapak punya kuis yang nanti berhadiah. Jadi kalian harus membuat kata tertentu. Apa arti dari kata akhlak? A. Sifat dan perilaku kita sehari-hari. B. Cara berpakaian. C. Makanan yang halal. D. Tempat ibadah. Sifat dan perilaku kita sehari-hari. Betul nggak ya kira-kira? Betul. Halo semuanya. Lanjut aja. Di sini ada ciri-ciri anak yang memiliki akhlak baik. Ciri-ciri anak yang memiliki akhlak baik itu apa sih, Pin? Oke, di sini kakak akan jelaskan ciri-ciri anak yang memiliki akhlak baik. Anak yang memiliki sifat baik bisa bersikap sopan dan melakukan hal-hal positif setiap harinya. Mereka hormat terhadap orang tua, guru maupun teman, serta peduli akan perasaan orang lain. Sifat-sifat baik ini membuat mereka disukai oleh teman-teman. Dan kita masuk ke contohnya. Di sini ada kuis yang mungkin bisa dibacakan oleh kakak. Betul. So, kuis yang pertama, apa salah satu dampak positif dari memiliki sifat baik di sekolah? A. Anak tersebut mendapat nilai pelajaran yang tinggi. B. Anak tersebut menjadi sombong karena disukai akan lulus. Nah, jawabannya apa Rena? Suasana di sekolah menjadi rukun dan menyenangkan. Betul. Di sini kakak kita pakai mengambil 5 contoh sifat anak berbuat baik, yaitu jujur, baik yang murah hati, tanggung jawab, serta pengendalian diri dan amanah. Oke, di yang pertama ada jujur. Jujur itu tidak berbohong dan berani mengakui kesalahannya. Dengan jujur, teman dan guru akan mempercayai kita. Jadi selanjutnya ada baik dan murah hati, Kak Kelvin. Apa sih baik dan murah hati, Kak Kelvin? Anak baik suka berbagi, suka menolong, dan tidak pelit. Dan tidak sulit, dia senang membuat orang lain bahagia. Contoh misal, kamu hidup sama teman kamu, kamu habis, apa yang kamu lakukan? Ya. Yang ketiga ada tanggung jawab melakukan kewajiban tanpa disuruh. Misalnya kalian merapikan kelas, kalian harus berinisiatif dulu, jangan disuruh oleh guru kalian dulu. Oke? Selanjutnya Kak Kelvin ada pengendalian diri. Jadi adalah anak yang punya pengendalian diri, tidak mudah tidak membalas saat apapun, dan senang saat menghadapi masalah. Ini ada hormat, kita pahami hormat itu seperti apa sih? Rasa hormat itu ketika yang kakak pada sebelumnya sudah sebutkan, kalau misalnya guru kalian sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkannya ya. Terus misalnya ibu kalian atau orang tua kalian sedang menasihati kalian, kalian harus mendengarkan yang tadi juga ya. Terus tidak boleh membuli, tidak dan mau mendengarkan saat orang lain berbicara. Oke, ini kuis lagi teman-teman. Nomor 1, manakah contoh anak yang memiliki sifat rasa hormat? Ya, Safa ya tadi, Safa ya. Oke, jawabannya apa Safa? Yang D. Apakah betul Kak Kelvin yang D? Oke, betul Safa. Oke, untuk soal yang kedua, kamu tidak sengaja memecahkan piring saat membantu ibu. Ketika ibu bertanya, kamu langsung mengakuinya. Sikap kamu adalah contoh tanggung jawab. Apakah betul? Masih betul. Itu coba dengan kamu. Kami benar. Tadi kita belajar tentang manfaat akhlak dan cara baik. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui apa
biasa sekalian teman-teman semua, itu berarti kalau kita berkata baik, jujur, sopan, kalau menolong atau melakukan hal lainnya, berarti kita tidak melakukan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW. Jadi biasakan untuk berakhlak baik, misalnya seperti jujur, sopan, terus saling menolong, membantu, karena amal baik sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang belum membiasakan diri untuk beramal baik, mulai sekarang kita biasakan untuk beramal baik ya. Karena setiap kita berkata baik, sopan, jujur, saling menolong dan membantu, Allah akan mencatatnya sebagai pahala. Nah, jadi itu yang dikatakan Allah jika kita beramal baik. Yang pertama itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah sangat mencintai hambanya yang beramal baik. Seperti jujur, menolong orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, dinilai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga sangat mencintai hambanya yang beramal baik. Seperti kita meladani sifat jujur, rendah hati, dan sabar. Itu kita bisa menjadi umat yang diridhoi Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, timbangan kebaikan kita yang tidak menjadi berat. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi pahala yang akan menambah berat timbangan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, memiliki banyak teman. Karena apa itu supaya banyak orang dalam hidup kita. Terus yang kelima, disukai dan dihargai banyak orang. Ini orang yang sangat penting. Sopan, berkata jujur, sama orang lain. Biasanya akan disenangi atau dihargai oleh banyak orang. Contohnya akan kita beri lagi. Jadi buat yang menjawab dengan anak-anaknya, yang bukan merupakan manfaat memiliki amal baik adalah A. Allah mencintai kita. B. Rasulullah SAW mencintai kita. C. Disukai. D. Menjadikan kita sombong dan tidak mau berbagi. Maka benar jawabannya. Karena bisa membuat orang sekitar kita merasa tidak nyaman. Sifat anak yang beramal buruk ada si pemarah. Anak yang suka marah itu termasuk anak yang beramal buruk. Kedua ada anak yang pembohong, yang suka bohongin teman, bohongin orang tua. Yang ketiga ada anak yang sombong, yang suka ngejek-ngejek teman, yang suka jauh-jauhin teman. Itu termasuk anak yang beramal buruk. Yang keempat ada anak yang tidak sopan, yang suka membuli teman, yang suka mukul teman, ngejek-ngejek teman. Ada si pemalas yang gak suka ngerjain PR. Yang keenam yang terakhir ada anak yang tidak peduli. Itu dari sini yang termasuk akhlak buruk adalah A. Suka menolong teman, B. Jujur pada guru, apa? Benar. Yang kedua ada anak yang berakhlak buruk, biasanya suka A. Membantu teman yang kesulitan, B. Mengucapkan terima kasih. Benar. Selanjutnya kita akan membahas akidah. Akidah adalah sebuah paham mengenai hal yang diimani atau diyakini oleh nurani manusia sebagai pandangan yang benar. Akidah merupakan perkara yang harus diyakini kebenarannya oleh hati dan menjaga keyakinan yang tak bercampur sedikitpun dengan dasar. Ada contoh akidah dalam Islam. Namanya apa sih? Oke. Contoh akidah Islam yang pertama adalah menjalankan rukun iman menurut ajaran Islam dengan cara melakukan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Selanjutnya ada ketika terbesit niat untuk melakukan dosa, ingat bahwa Allah pasti melihat. Yang ketiga, selalu menghargai dan menghormati sesama manusia sesuai ajaran Islam. Terakhir, tidak menyekutukan Allah. Salah satu contoh akidah yang benar adalah Tidak menyekutukan Allah. Betul, Haikal? betul. Kita terbesit niat untuk berbuat dosa, apa yang harus kita ingat? A. Bahwa Allah pasti melihat. B. Bahwa tidak ada yang tahu. C. Bahwa dosa itu menyenangkan. D. Bahwa teman juga melakukannya. Apa jawabannya sudah di sini? A. Bahwa Allah pasti melihat. Apakah betul? Betul. Teman-teman, tadi kita udah memahami apa itu akidah. Jadi kita harus tahu juga nih tujuan kita memahami akidah tersebut itu apa. Kalau kita mempunyai akidah
kita yang baik. Kita itu mencegah dari syirik. Yang kedua ada meningkatkan ibadah kepada Allah. Selanjutnya adalah meningkatkan Menyenangkan hati. Menyenangkan hati gak Hekal? ya. Selanjutnya tujuan kita memahami apa itu agar kita memiliki hati yang benar. Ada kuis lagi untuk tujuan mengetahui akidah Hekal. Ya. Di sini yang kuis yang pertama, tunjukkan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan syirik? A. Menyembah kepada Allah. B. Menyembah selain Allah. Iya. Menyembah apa ya? B. Oh iya. B. Menyembah selain Allah. Betul Hekal? Betul. Agar kalian paham dengan apa yang kita sampaikan barusan. Oke. Kita akan nonton dulu bareng-bareng video pembelajaran yang bakal Mas Yamin untuk kalian semua. Tolong disimak dengan baik-baik ya, karena setelah nonton video ini ada beberapa kuis yang berkaitan dengan video yang bakal kita tonton. Terus semangat dulu. Kamu baca ya, oke? Oke, jadi kita punya tentang akhlak baik. Nah, untuk akhlak baik. 1, 2, 3. Siapa yang Nanti kalian sudah nonton. Di sini ada kuis, yaitu ada siapakah yang datang terlambat karena membantu membawa belanjaan dari seorang ibu hamil. Betul. Oke. Kita berbuat baik. A. Bantulah orang lain agar kamu dipuji. B. Bantulah orang lain agar memandangkan ibadah. C. Bantulah atau keluarga bekerja. D. Tidak perlu membantu kalau tidak perlu. Dia malah B. B. Ya. Ya, betul. Ini masih pada semangat kan ya? Kita di sini ada games, games itu. Jadi kalian semua sudah mendengarkan ya, sudah tentang asap ya. Yang baik, betul-betul baik dan betul-betul. Nah, di sini sekarang kita bakal ada kalian untuk main game. Nanti kalian semua bakal bagi satu-satu contoh kayak ini. Ya. Nah, kalau yang hanya berapa? Jadi nanti karena kita kalian semua tuh nulis contoh akhlak baik yang udah kalian lakuin selama ini. Oke, jadi nanti ada hadiahnya yang ada di kelas ini. Nah, jadi nanti kalian semua tulisnya nanti di akhir tulisan kalian semua nanti bakal kalian satu-satu dan yang bagus di depan cerita nanti pemenangnya ada 5 orang. Ramsa. Oke, teman-teman, udah gimana? Seru nggak kita belajarnya? Semoga semua materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua.